Assalamualaikum, ketemu lagi diajak anak, channelnya keluarga yang senang ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Alhamdulillah sampai juga ke Tugu 0 km Indonesia di Sabang. Sabang ini kalau boleh dibilang adalah kota kepulauan. Nah, Tugu 0 km Indonesia ini adanya di Pulau W, pulau utama dan terbesar di Sabang. Kota Sabang masih punya pulau-pulau lain yang masuk dalam wilayah administratifnya, seperti Pulau Rubiah dan Pulau Rondo. Tugu 0 km Indonesia semacam spot yang wajib dikunjungi kalau ke Sabang. Sayang kan udah jauh-jauh ke sini tapi nggak mampir ke Tugu 0 km. Nah, kalau kita datang ke sini, nanti ada sertifikat buat pengunjung yang pernah menginjakan kaki di Tugu 0 km ini. Itu sekarang saya harus pesan dulu ya, karena memang nggak ready sertifikatnya. Sertifikat ini buat penanda selain udah pernah berkunjung, kenang-kenangan juga. Selesai mengabadikan momen di Tugu 0 km, kita lanjut deh menjelajahi Sabang. Anak-anak asik menikmati pemandangan dari belakang. Senang juga sih ngeliat mereka antusias nih di Sabang ini. Meskipun udah dapat hotel yang kita incar buat nginep di pulau ini, tetap aja kan ya mau lihat-lihat tempat yang lain. Mumpung belum dibayar hotelnya dan masih bisa pindah kalau ada lokasi yang lebih cakep. Dari hutan wisata Sabang, tempat Tugu 0 km, makanya kami lewatkan mampir dulu ke kawasan wisata Iboy. Nah, di sini nih banyak juga penginapan. Ketika masuk kawasan, kita dikenai biaya 5.000 seorang. Itu ada tiketnya, ada yang jagain. Enggak, cuma lihat-lihat dulu. Mau lihat ada penginapan yang bagus apa enggak sama lihat pantai. Satu orangnya 5.000. Yang bayar cuma dewasa aja, anak-anak nggak mesti bayar. Nanti kalau kita mau nginep, tiketnya ditandain biar nggak suruh bayar lagi. Kan kalau nginep biasanya suka bolak-balik tuh. Kalau nginap kan, maksudnya gini, kalau nginap kan saya tulis tanggal di tiket, maksudnya nggak bayar lagi. Oh, kita belum tahu kalau hotelnya cocok kita nginep. Cara mau nginep belum saya cari. Tapi kalau nginap kabari, kalau waktu keluar bilang aja biar saya taruh tiket di mobil ya. Oh iya baik. Makasih. Jenis penginapan di Iboy ini macam-macam, mulai dari yang kamar-kamar guest house, ada homestay, ada villa, dan itu mulai dari gerbang kawasan tadi sampai ke dalam pinggir pantai banyak banget ya penginapan-penginapan. Jadi bisa pilih deh, tergantung budget, tergantung keinginan mau nginep di penginapan yang seperti apa. Di sini juga rame, mungkin ini yang paling rame turis ya, karena fasilitasnya banyak banget ya di sini. Kenal ya buat diving ya. Mau fasilitas diving, snorkeling gitu kan, terus sewa-sewain perahu. Dari sini ini memang penjelajahan menuju Taman Laut Pulau Rubiah bisa dimulai gitu. Nah, Taman Laut Pulau Rubiah itu wisata andalan di sini juga, karena memang di Sabang ini selain Tugu 0 km, yang bagus adalah pemandangan bawah lautnya. Ini Situ Rubiah Bungalow, Pak. Hah? Situ Rubiah Bungalow. Langsung depan pantai. Cuma kita nggak tertarik ya buat menginap di sini. Bukan apa-apa, pengen cari yang lebih tenang aja gitu. Udah capek ngeliat yang rame-rame, terus gitu pengen istirahat yang di tempat yang agak sepi gitu, yang nggak terlalu banyak nggak terlalu bising. Oh, habis di sini. Oh, selesai. Nggak ada. Kalau mau kita kayak gini-gini bungalownya tuh. Tuh. Pegangan. Oke. Besok kapal kita jam berapa, Pak? Kita kembali ke kawasan timur pulau. Nah, sambil jalan ke sana masih tetap penasaran, pengen lihat resort yang lain gitu. Ya, siapa tahu bener ada yang lebih bagus. Terus kita ngelewatin jalan-jalan yang nggak pernah kita bayangin ada di pulau ini. Tadinya kan waktu kita belum sampai di Sabang ini kebayangnya namanya pulau kecil kan, jalannya bakal datar semua deh. Terus kan itu kalau kita lihat di peta beririsan terus sama pantai. Ternyata salah, kurang detail lihat petanya karena konturnya tuh
nggak datar semua gitu. Perbukitan. Menelusuri Pulau W ini, pulau utama di Sabang, harus siap menghadapi jalan yang berbukit-bukit juga, turun, naik, mendaki dengan suasana hutan, meskipun hutannya nggak selebat yang pernah kita jumpai di Pulau Sumatera. Kayaknya terpencil banget resortnya. Kayaknya ini bukan jalan utamanya. Udah kali ya? Kanan. Kiri. Ya, meskipun resortnya nggak dapet yang lebih cakep dari inceran kita yang pertama, ya lumayan lah ya. Akhirnya dapat perjalanannya gitu kan, biasa bisa ngeliat-liat jalan-jalan di Pulau W ini. Pantai tuh. Naik lagi. Ayo. Jalan. Tahan. Tapi ini top rated loh, Pak. Si Halfness ini. Wah, nggak kelihatan lautnya. Tuh kayaknya ke sana ya. Ya, kelewatan. Belok kiri. Terus abis dari wilayah barat kita lewatin tuh pusat kota Sabang. Ini enak banget deh, adem, kayak kota-kota pensiunan gitu. Jalanannya lebar, kanan kirinya banyak pohon besar gitu. Tadi kita udah sini belum? Kan ada di sini, itu kanan ya. Nah, ini kita ke kiri. Kanan kan? Hah? Kiri. Hah? Kiri. Kiri. Oh. Di sana. Lurus. Ini juga bagus, masih tuh. Ini apa masjidnya? Wow, masjidnya bagus. Dari situ baru kita ke arah timur pulau yang udah mulai agak sepi lagi. Tempat kami nginap namanya Matai Resort. Ini resort yang besar buat ukuran Sabang dibanding tempat-tempat lain yang kita liatin satu-satu tuh. Kalau yang ini sih emang yang paling serak deh. Paling serak tempat kita mau nginep karena bersih, terawat, dan yang paling penting ada kolam renangnya. Terus dia juga punya bungalow yang berhadapan langsung dengan pantai. Nah ini nih cocok banget ya buat kita. Karena enak kan ya kalau tidur di penginapan di hotel gitu pas buka pintu, pemandangannya pantai. Akhirnya kita pilih bungalow ini. Harganya, rate-nya kita dapat ini bungalow 500.000 per malam gitu. Sebenarnya ini untuk 2 orang dewasa sih, tapi kan kita males juga nggak mau pisah-pisah kamar sama anak-anak. Jadi kita berempat menginap di sini. Alhamdulillah kasurnya agak lebar, bisa cocok bertiga, sementara papa tidur di bawah gitu. Dan asiknya di sini hotel nyediain hammock yang digantung di teras-teras bungalow. Sedap banget deh, seru lah gitu. Kita nginep di Hotel Matai di dekat Pantai Sumur 3. Ini hotel yang rekomend sih kalau nginep di Sabang. Katanya kalau misalkan banyak pejabat-pejabat juga nginepin di sini. Tapi karena kita bukan pejabat, kita nggak apa-apa nginep di sini aja. Ya.
Di Sabang, sunrise kejadiannya di sekitar 6:30 pagi gitu. Agak siang sih memang, karena dia kan paling barat ya. Waktu di sini juga lebih lambat daripada Jakarta. Jadi subuhnya tuh udah jam 5 lewat baru masuk waktu subuh. Nggak takut kesiangan sih. Kita yang biasa bangun kalau ngejar subuh kan biasanya bangun 4:30, jam 4 gitu kan. Nah di sini jam 5 lewat baru subuh. Pagi ini rencananya kita mau nontonin sunrise, tapi kok ya ngelihat anak-anak itu tidur pada pules banget. Kayaknya pada senang banget ketemu kasur. Ya biasanya sehari-hari goler-golernya kan di kabin belakang si Bulmon ya, gitu. Meskipun ada kasur, tapi kan beda sama kasur di hotel gitu yang tebel. Apalagi di sini fasilitas kamarnya lumayan lengkap lah buat ukuran sebuah pulau kecil ya. Ada AC, ada air panasnya gitu. Disediain minum juga dan ada teko air panas juga di dalam kamar. Lengkap lah. Setelah anak-anak bangun, baru deh kita ajak ke sudut bagian hotel yang ada persis di tepi pantai. Di sini emang kayaknya tempat buat ngeliat sunrise tuh. Ya agak kesiangan dikit, tapi lumayan lah masih dapat sisa-sisanya gitu, sisa-sisa cahayanya. Cuma ini nih, kalau pantai, soal urusan pantainya, di depan resort kita itu emang bukan pantai berpasir yang panjang dan landai, kayak misalnya di mana? Di Bengkulu waktu kita temuin pantai panjang, nggak kayak gitu. Ada bagian berpasirnya sih, dikit, pas depan kamar kita. Cuman kalau mau ke sana tuh mesti turun lewat tangga ke bawah gitu. Terus sebagian besar garis pantai di sini emang banyak dipenuhi batuan dan karang. Ini hotel tempat kita nginep namanya Hotel Matai, ada di pinggir pantai nomor 3. Mau sarapan, Dek? Hah? Mau sarapan? Enak nginep di sini, Dek. Mau jatuh. Digulung aja celananya. Gulung bawahnya. Apa? Ayo, Ayo. berenang. Tidak sabar. Ya, kita berenang yuk. Bilang Mbak Lana, Mama duluan ya gitu. Mbak, Mama duluan ya. Udah sana nggak kedengeran Mbak Lananya. Sekalian Mama udah ambilin celana Mbak Lana nanti. Ini ada anak yang udah nggak sabar mau berenang. Ya. Di bagian atas Hotel Matai-nya. Bungalow yang kita tempatin ini terpisah dari gedung utama hotel. Jadi kalau kita mau ke gedung utamanya mesti nyebrang jalan tuh. Nggak jauh sih, deket. Cuman emang kepisah sama jalan aktif tuh, jalan umum. Bagus kan? Nah, di bangunan utama itu kita bisa sarapan. Pagi itu emang cuma sedikit kayaknya tamunya. Kita nggak banyak ketemu orang. Emang katanya nanti pengunjung bakal banyak datang setelah sholat Jumat. Sebelah sini deh, kiri. Ada telur. Enak nih, kentang, telur, bihun. Ini chicken stick. Ini nugget. Matai Resort ini punya taman yang bagus gitu. Parkirnya juga luas. Jadi kalau kita bawa kendaraan road trip, mau naik motor, mau naik mobil,
Nggak susah cari parkirnya, tinggal masuk ke bangunan utama, ke kompleks bangunan utama, dan di sini tuh ada parkiran yang luas, cukup luas gitu. Dan hari ini masih ada tempat kosong karena malam Jumat, hari Kamis gitu. Besok sih ketika weekend tuh udah full book gitu. Jangan harap bisa extend makanya. Jadi emang ya beruntung juga sih kita datang di weekend di sini, makanya bisa dapet nginep di Mata ini. Karena Mata ini termasuk hotel favorit, makanya kalau weekend udah penuh deh. Ini aja kalau kita lihat di Traveloka kan sebenarnya juga udah penuh gitu. Pas datang aja kebetulan ada kamar yang masih kosong. Nah, seperti kami bilang tadi, di antara hotel lain di sini ini memang yang paling besar dan yang paling utama tuh yang paling terawat. Karena banyak tempat lain yang sebenarnya mungkin sama bagusnya terus besarnya juga lumayan, tapi nggak terawat karena kemarin pas pandemi itu mereka tamunya dikit banget, jadi mungkin ongkos perawatannya nggak ke-handle gitu. Yang kamarnya udah agak kotor atau malah kolam renangnya juga airnya udah nggak bersih lagi. Sementara kalau di Mata ini jumlah pengunjungnya kayaknya masih terjaga ya. Papa mau ngambil nasi, jangan ngambil dulu, takutnya aku gak habis. Kita makan pagi sistemnya prasmanan, anak-anak bisa makan gratis meskipun kita nginep di kamar yang sebenarnya kapasitasnya buat 2 orang. Kemarin kita udah make sure sih ketika check in di resepsionis, kita nanya, ini anak-anak harus bayar lagi nggak kalau mau sarapan? Karena kita males ngambil sarapan di luar lagi kan. Terus ternyata pas beneran ada yang punya, dia bilang udah makan aja di sini gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi anak-anak nggak perlu bayar lagi nih sarapan. Tiduran belajarnya. Apa? Izinin off cam. Oke gimana? Kan nggak boleh off cam. Ntar nilai akhlaknya kurang. Gak mau ya? Ini kalau sekolah off cam online. Kan nggak boleh off cam. Ya emang gak oke kan? Kenapa? Mau tiduran. Dia mau belajar sambil tiduran kelihatan. Ya udah duduk aja nih, ini senderan. Go. Senderan. Dia makan sambil tiduran. Kan ada istirahat, ya bukan? Dia mau rebahan. Lokasi sarapan persis ada di sebelah kolam renang. Jadi rencananya habis sarapan yang kenyang tuh bisa langsung berenang. Belum perjalanan dari bandara. Selesai sarapan, Keanu akhirnya menuntaskan cita-cita buat berenang. Kolamnya di sini bersih dan view-nya bagus banget. Langsung dari sini tuh kelihatan samudra. Yang nggak bagus tuh cuman mataharinya. Ya sebenarnya bukannya nggak bagus sih, panas aja gitu. Si Keanu kan udah gelap banget ya kulitnya gitu karena perjalanan kemarin. Sekarang dia berenang di pas matahari yang lagi terang banget kayak gini, nggak kebayang deh tuh anak nanti kalau pulang gelapnya kayak gimana kulitnya. Biasanya sih kalau emang habis trip dia cuma kelihatan sekitar mulut tuh, gigi sama sekitar matanya doang. Terus pipi-pipinya, jidatnya itu, dagunya tuh gosong semua. Ya udah ya Dek ya, nggak apa-apa ya. Yang penting hati senang ya Dek. Balana mau ke kamar aja? Kalau Keanu milih berenang, Lana pilih balik kamar buat ngadem katanya. Nggak mau dia panas-panasan. Wah, ada tambah gosong, Dek. Panas banget, Dek. Tapi di pemandangannya bagus tuh. Ini dalam, Dek. Ya segini. Oh, segitu. Ya aku jendit segini. Kalau normal segini. Lumayan lah. Di bangunan utama ini yang ada kolam renangnya ini ya, di bagian atas tuh ada kamar-kamar tamu. Jadi kalau bagian bawah yang pinggir pantai tuh lokasi yang tempat kita nginap, bentuknya kan bungalow-bungalow. Sementara kalau yang di sini kamarnya yang ada kayak di hotel-hotel pada umumnya gitu. Baru kejedot sakit. Sakit mah kejedot. Dia benjol nggak? Benjol nggak? Nggak tahu. Sepanjang perjalanan ini kami ngerekam momen-momen tuh ya, ngambil gambar menggunakan 3 device. Ada kamera mirrorless yang lensanya rusak pas mau berangkat. Jadi ya jarang dipakai tuh kamera mirrorless ini.
Terus yang paling banyak dipakai adalah DJI Osmo Action. Dan jangan lupa HP. Hari gini deh ngambil gambar pakai HP udah top banget. Lupa, kita juga ada bawa drone buat ngambil-ngambil gambar aerial. Cuma yang paling banyak digunakan sepanjang perjalanan adalah DJI Osmo gitu. Kalau pakai kamera action, segala medan ini. Bisa ngambil gambar di perjalanan, bisa underwater juga kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat dokumentasi kita ada gambar-gambar underwater, ini semua gambarnya DJI Osmo. Kalau teman-teman tahu GoPro, nah itu sama setipe, beda merek aja. Di Sabang ini rekreasinya emang kita fokus di hotel aja. Ya gini aja, bisa berenang-berenang aja udah seneng banget. Karena dapat kabar juga dari teman, dari Omiko yang ketemu di Tugu 0 km itu. Dia kan rencananya pengen diving, snorkeling ke Pulau Rubiah. Kalau hari Jumat itu fasilitas rekreasinya nanti adanya sore abis Jumatan. Termasuk diantaranya perjalanan snorkeling dan diving. Kalau pagi nggak ada, mereka libur karena nunggu Jumatan. Kita semua tuh abis Jumatan bakal naik ferry ke Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ada perjalanan snorkeling dan diving abis Jumatan nggak bisa kita ambil gitu. Jadinya ya udah paling bener lah nginep di sini aja. Yang berenang akhirnya cuma menyisakan Keanu dan Papa Herwin aja. Keanu melengkapi petualangan main air hari ini dengan berendam juga di pantai ya. Masa udah pinggir laut, pinggir pantai kita nginep, nggak dicobain itu pantainya. Apalagi pas banget di halaman depan bungalow tempat kita nginep tuh lokasinya. Iya. Jatuh berenang aja udah sekalian. Cuma nggak lama, nggak betah karena selain emang udah mepet waktu, ya di sini juga banyak batu-batu dan karang tuh sakit kakinya si Keanu. Ya jadi kalau mau main pantai di sini mesti pinter-pinter cari tempatnya atau pakai sendal jepit atau pakai apa tuh namanya butis ya yang kayak buat orang-orang jalan di pantai gitu. Ini gede banget kok yang di sini. Oh iya. Oh iya. Mas coba deh tangkap satu. Oh, dikit lah. Capit nanti. Tuh. Banyak banget di batu. Iya. Ini kamar kita yang enak banget. Kasurnya empuk banget. Di Mata I. Kita udah mau check out. Kita check out dari hotel sekitar jam 12-an. Cucian yang berkurang setelah ngelondri di Takengon nambah lagi nih. Apalagi tambah basah-basahan si Keanu kan habis berenang. Terima kasih ya Pak. Kita senang nginep di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Cuma ya nggak apa-apa, kita buntel aja tuh, kita bungkus masukin ke si Bulman bagian belakang. Karena nggak mau nyuci lagi. Stok baju udah aman lah buat 2 hari terakhir. Hari ini kita akan meninggalkan Sabang menuju Banda Aceh. Nanti malam kita lanjut ke Medan. Ini Mata I Resort ini ada 2 bagian. Yang pertama itu di bagian bawah. Terus ini ada kolam ikan. Lalu itu ada kafenya. Buka cuma sampai jam 8. Sebelah sana itu lautan lepas.
Tamu-tamu baru udah mulai pada datang. Nah, ini Mbak Lana bawa barang, bawa cucian kotor. Tuh parkir. Jadi kita parkirnya di seberang. Jadi harus nyebrang. Ini Mata Iyang Utama Baunut namanya. Tapi kalau kita saranin sih kalau mau nginep enak di sini nih di cottage-nya. Karena pemandangannya langsung ke laut. Itu maksudnya kecil. Parkir mobilnya di sebelah sini. Tapi dia bisa juga sih parkir di bagian utama. Nah, ini bangunan utamanya. Tutup dulu katanya. Iya. Ke kiri aja deh. Oke. Sini buangnya ke sini. Ada musola, itu bangunan musola. Apa? Ya, yang belakang juga. Oh, tadi habis hujan, jadi kanvasnya atas, bagian atas basah. Hari ini kita bakal nyebrang balik ke Banda Aceh. Jadwal kapal jam 2 siang. Tapi seperti biasa, penyeberangan di sini kendaraan udah mulai mesti antre masuk. Disaraninya sih jam 12, tapi setengah 1 masih bisa lah toleransinya. Jadinya tuh dari hotel kita langsung tembak jalan menuju Pelabuhan Balohan. Nggak mampir kemana-mana lagi, meskipun sebelumnya kita ada rencana mampir ke kedai mie sedap. Itu kedai mie yang katanya terkenal seantero Sabang dan enak banget. Ya selain udah kenyang juga, emang gak punya waktu lagi deh kalau disuruh milih antara misalnya mau berenang atau kalau ini sedap gitu misalnya, ya pasti anak-anak lebih seneng main-main air karena kan kita udah sarapan kenyang di hotel. Begitu sampai pelabuhan, kita langsung masuk barisan antrean kendaraan yang udah ada duluan di sini. Bener ya, jam segini tuh udah lumayan padat antriannya. Nih, antri kapal. Banyak jemuran. Aduh, nih. Jemuran. Jemuran di mana-mana. Aduh. Untuk tiketnya sama kayak kemarin keberangkatan kita ke Sabang, udah dipesenin sama Tante Vera dan Om Habib. Ini personelnya Om Habib juga udah standby di pelabuhan nih buat mendampingi kita sampai nanti naik kapal. Takut ada apa-apa kan, ada kendala, jadi udah standby nih. Aduh, makasih banyak nih Om Habib dan Tante Vera. Kita udah diservis kayak gini. Seneng deh gitu. Alhamdulillah ya, punya teman-teman yang baiknya nggak kira-kira, dimudahkan lah dalam perjalanan ini.
Di kapal ketemu lagi deh sama Om Mikoy. Emang sama rutenya, sama itinerary perjalanannya. Om Mikoy itu yang tadi kita ceritain nih, tampangnya nih. Yang naik Vespa dari Tasik sampai titik 0 km di Sabang. Beneran deh, nggak ada urat capeknya Om Mikoy. Kantin terbuka ini ada di bagian atas kapal. Biasanya sih yang di sini tuh digunakan sama penumpang-penumpang yang merokok gitu. Selain jajan tentunya ya. Sementara kalau mau jajan di bagian dalam kapal juga ada kantin lagi. Yang di bagian dalam nih juga lumayan lah, jajanannya banyak gitu kan. Termasuk jajanan favorit saat berada di atas kapal, ya ini pop mie. Favorit banget, ayo siapa yang pernah naik kapal dan nggak jajan pop mie nggak asik berarti. Bukan iklan pop mie nih ya. Sekitar jam 4 sore, kita merapat ke Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Balik lagi kita ke Pada yang Vespa itu pada mana, Pak? Baru si Bulman menjejakkan kaki tuh keluar dari kapal. Tante Vera udah langsung nelpon. Gimana kabarnya? Ayo kita, udah siap Tante Vera mau antar kita keliling Banda Aceh. Top banget deh Tante yang satu ini. Temen SMA-nya Papa Herwin tuh, emang anak Bandung ya. Ini baru mau keluar kapal nih. Ya. Atau ntar nggak apa-apa. Paling saya mau ini dulu, kayak lewat ke apa, museum Tsunami ya. Mumpung terang saya mau lihat museum Tsunami. Terus paling lewat Baitur Rahman. Iya. Ya. Oh gitu, atau di ini aja, tunggu di Baitur Rahman atau di mana? Ini saya udah keluar kapal nih. Boleh. Ikuti terus perjalanan ajak anak. Road trip Sumatera Nomadic Experience belum officially berakhir. Assalamualaikum.